Sebelum kita mulai ibadah, kita sapa dulu ya Kak Grace sama Bang Joshua. Kita bilang shalom ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Salam Kak Grace. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Yes. Kak Grace, sekarang dan adik-adik sekolah minggu, Bang Joshua kita sapa juga. Salam Bang Joshua. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Yes. Oke, sekarang Bang Joshua, Kak Grace, dan Kak Indah mau menyapa adik-adik. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Haleluya. Puji Tuhan. Yes. Nah, Bang Jos, Ya, Kak Grace, pernah nggak naik kereta api? Pernah Kak? Pernah. Kak. Kalau Kak Grace dulu naik kereta apinya kemana itu Kak Grace? Kakak dulu naik kereta apinya dari mana ya? Dari tebing tinggi, ada pernah ke tebing tinggi? Ada yang pernah ke tebing tinggi Dari tebing adik-adik? tinggi ke Medan. Iya. Sekarang Bang Joshua naik kereta apinya kemana? Kalau aku Kak ini naik kereta api dari dekat aja Kak, dari Medan ke Binjai juga. Iya, masih enak itu Masih Bang Joshua enak, Kak iya. Grace. Kalau Kak Indah naik kereta apinya itu di Mickey Holiday sekitar situ aja. Oh. Tapi adik-adik, kereta api kita ini bukan dari tebing ke Medan, melainkan dari gereja ke surga. Itu nanti marilah ikut bersama Yesus. Kita nyanyikan lagunya 2 kali ya. Ayo Kak Kori. Naik kereta api, tus tus tus. Siapa hendak turun Ke gereja. ke gereja dan ke surga? Marilah ikut. Marilah ikut bersama Yesus. Ayo. Ayo kawanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Satu kali lagi. Semua harus semangat. Naik kereta api, tus tus tus. Siapa hendak turun Ke gereja. dan ke surga? Marilah ikut bersama Yesus. Ayo. Ayo kawanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Iya. Adik-adik sekolah minggu. Kak Grace semua. Kalau misalnya kita ibadah ini ya, ibadah online di rumah masing-masing adik-adik. Kalau sambil makan-makan, baik atau enggak itu Kak Grace, Bang Joshua? Gak baik Kak Indah. Enggak baik. Walaupun di rumah Kak Grace mungkin tidak ditemani sama mama papanya. Tuhan kan melihat segala perbuatan kita yang baik. Kak Kori, mata Tuhan melihat. Oke. Adik-adik sekolah minggu boleh berdiri semua ya. Terus semuanya Bang berdiri. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat yang baik. Yes yes, Berbuat yang jahat. no no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Satu kali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat yang baik. Yes yes, berbuat yang jahat. No no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke adik-adik, terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita masuk ibadah kita mengucapkan nyanyi Mari Masuk. Tapi Bang Jos, Kak Grace, adik-adik di rumah bagaimana itu Kak? Dalam keadaan bagaimana? Berdiri atau duduk? Berdiri ya. Dalam keadaan berdiri Kak. Masih dalam keadaan berdiri ya. Mari
Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. 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 Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon kepadamu, limpahkanlah kasih-Mu kepada kami dan terangilah hati kami dengan roh-Mu, agar kami meninggalkan segala dosa dan pelanggaran. Lembutkanlah hati kami untuk menyambut dan mendengarkan firman-Mu yang kudus, supaya firman-Mu berdiam di dalam hati kami. Tolonglah kami untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, agar segenap hidup kami menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Jumpa lagi sama Kak Yopi dan Bang Yogi. Oke, semuanya kita mau nyanyi lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ayo Kak Grace, semuanya gerak ya. Sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya pakai? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi ya Kak Des. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke, kayaknya kurang enak kalau nggak bergerak badan kita ini ya Bang Ge. Iya, sebenarnya. Oke, semuanya adik-adik bangkit berdiri yuk. Kita nyanyi lagu Ku daki daki daki. Lagu favorit nih, dah. Tinggi. Ayo Kak Ge, semuanya bergerak ya. Wah, ya. Daki 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 daki
Amin. seperti sebaliknya. Amin. Yang kedua, buat adik-adik yang ingin mengumpulkan persembahan bisa melalui penatua WEK masing-masing, atau boleh diberikan kepada guru sekolah minggu, atau boleh diberikan ke gereja. Oke, yang ketiga, buat kalian yang mengumpulkan PR minggu lalu, ini yang mengumpulkan. Itu dari Kak Yofi. Pengumuman dari Bang Oge apa nih? Pengumuman dari Bang Oge, buat yang absen bisa menghubungi Bau melalui WA ataupun Facebook. Jangan lama-lama, hari Selasa paling lambat. Kemudian yang request lagu juga bisa dari Bau, dari guru-guru sekolah minggu melalui WA ataupun Facebooknya. Bisa Nanti juga di kolom komentar. kolom Bang komentar Oge. juga bisa. Oke. Kolom komentar nanti kami akan menyanyikan lagu yang di request oleh anak-anak sekolah minggu. Oke, sekian dari pengumuman. Adik-adik bangkit berdiri lagi. Kita mau pengakuan iman rasuli. Jika berdoa, kita nyanyi lagu Mari Masuk. Bahasa Indonesianya dulu, baru bahasa Inggris. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, semuanya boleh duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan khotbah dari Bau, kita nyanyi lagu Apa tuh? Firman-Mu pelita bagi kakiku. Ayo Kak Ges. Yuk Kak Gis.
Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oke, shalom adik-adik bau, selamat pagi. Kita mau dengar firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu. Engkau telah membangunkan kami dari tidur malam kami, hingga kami dapat bangun dengan sehat dan penuh sukacita. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkati kami anak-anak sekolah minggu, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan tertib dan teratur. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke adik-adik, buka Alkitabnya dari Kejadian 8 ayat 8 sampai 13. Udah dapat ya? Kita baca sama-sama. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengeluarkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahteranya. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya selai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya, ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601 dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Oke, sampai di situ. Sebelum Bau terangkan, kita nonton dulu ada 2 video tentang Nabi Nuh dan bahteranya ya. Silakan adik-adik. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka.
Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa 1 pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang 1 pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu. Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu, bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya, dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua pada hari yang ke-17 bulan itu. Pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap. Dari segala yang hidup dan bernyawa datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinyalah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit.
sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Oke, shalom, jumpa lagi. Sudah nonton kan ada 2 videonya. Yang pertama itu video Nuh dengan bahtera pada saat proses pembuatan bahtera. Yang kedua, Nuh di dalam bahtera. Kita refresh kejadian yang khotbah minggu lalu ya adik-adik. Itu khotbah Kak Indah tentang bahtera Nuh. Hari ini judulnya air bah surut. Adik-adik masih ingat kan waktu itu bertahun-tahun yang lalu itu Nuh dan keluarganya adalah orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Sementara manusia yang lain itu penuh dengan kejahatan. Dan Tuhan marah. Tuhan ingin menghukum orang-orang yang jahat itu. Jadi Tuhan memerintahkan Nuh, buatlah sebuah bahtera yang besar. Ya kan adik-adik, pada saat dibuat bahtera itu Nuh diejek orang-orang di sekitarnya. Nuh sudah gila, keluarganya sudah gila. Panas musim kemarau mereka membuat bahtera. Tapi Nuh kecewa enggak? Nuh marah enggak sama Tuhan? Tidak, dia tetap setia dan taat akan perintah Tuhan. Sehingga bahtera Nuh yang sangat besar jadi umuat untuk Nuh dan keluarganya. Adik-adik, di video tadi itu, adik-adik lihat enggak? Siapa saja yang masuk ke dalam bahteranya Nuh? Ada Nuh, istrinya, anaknya siapa? Sem, Ham, dan Yafet beserta istrinya. Dan ada lagi nggak selain keluarga Nuh? Adik-adik lihat kan, banyak binatang-binatang, semuanya sepasang. Adik-adik tahu sepasang itu apa? Jantan dan betina. Adik-adik lihat, ada jerapah, ada gajah, ada singa, semua binatang yang ada di muka bumi. Ada juga yang terbang-terbang. Apa itu adik-adik? Burung. Burung juga masuk ke dalam bahtera Nuh. Tuhan yang perintahkan Nuh, Nuh, masuklah kau dan keluargamu ke dalam bahtera dan hewan-hewan yang sudah kau siapkan. Masuklah mereka semua adik-adik ke dalam bahtera. Tertutup itu bahtera. Selanjutnya, sesudah mereka di dalam bahtera, apa yang terjadi? Adik-adik lihat, hujan deras selama berapa lama? 40 hari, 40 malam. Adik-adik bisa mikirin enggak? 40 hari, 40 malam hujan deras. Apa yang terjadi? Kalau sekarang aja kita ini 1 jam 2 jam hujan deras sudah banjir di mana-mana, semua sungai meluap. Apalagi waktu saat Nabi Nuh dulu 40 hari 40 malam hujan deras sehingga semua makhluk yang ada di bumi, hewan-hewan yang ada di bumi mati kan adik-adik? Jadi bisa bayangin lah, mati semuanya. Tapi yang selamat siapa? Nuh dan keluarganya beserta hewan-hewan yang sudah masuk ke dalam bahtera. Selama berapa lama itu adik-adik? Mereka terombang-ambing di air, bahteranya terangkat sampai di Alkitab, sampai gunung yang paling tinggi sekalipun tertutup oleh air. Adik-adik bisa bayangin, aduh apa yang terjadi? Bagaimana kalau kejadian itu menimpa kita? Kita pasti mati. Tapi karena Tuhan melihat Nuh dan keluarganya adalah orang yang setia, orang yang taat di hadapan Tuhan, makanya Tuhan menyelamatkan Nuh beserta keluarganya. Selama 40 hari, 40 malam hujan, Nuh terombang-ambing itu selama berapa lama adik? 150 hari. Adik-adik bayangin, 150 hari di dalam bahtera yang besar. Apakah mereka kekurangan makanan? Enggak adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan juga sudah memerintahkan Nuh, siapkan makanan yang cukup bagimu dan keluargamu dan hewan-hewan ternaknya. Jadi mereka tidak kekurangan makanan.
Nuh apakah pinter-pinteran? Coba ya, mana tahu air bahnya sudah surut. Tidak, Nuh selalu menunggu apa Adik? Selalu menunggu perintah Tuhan. Nuh selalu menunggu perintah Tuhan. Tuhan bilang, keluarkanlah seekor burung. Nuh membuka kaca jendela bahtera itu ya Adik. Dikeluarkannya lah 1 ekor burung gagak untuk terbang. Gagak ini dia bisa terbang tinggi dan jauh. Gak berapa lama, burung gagak itu kembali sama Nuh. Artinya apa? Artinya belum ada daratan, artinya air bah itu masih banyak, masih penuh. Tidak ada tempat si burung gagak untuk berpijak. Pulanglah burung gagak. Terus Nuh diam. 7 hari kemudian dikeluarkannya lagi 1 ekor burung merpati. Burung merpati ini tidak terlalu jauh dan tidak terlalu tinggi. Terbangkannya burung merpati itu hampir senja, burung merpatinya balik lagi. Artinya apa? Air bah juga belum surut, masih memenuhi semua bumi. Ditunggu 7 hari lagi kemudian, diterbangkannya lagi 1 ekor burung merpati. Gak lama burung merpati itu sudah terbang. Kembali senja dia membawa apa dia Adik? 1 buah daun zaitun yang segar. Di situ Nuh mulai berpikir, berarti air bah sudah mulai surut. Ya kan Adik? Bukan berarti sudah habis, dia mulai surut. Tuhan berfirman lagi kepada Nuh, tunggulah 7 hari lagi. 7 hari kemudian dikeluarkan Nuh lagi 1 ekor merpati. Terbanglah merpati itu jauh sampai setengah hari, sampai malam burung merpatinya tidak kembali. Artinya apa? Artinya burung merpati sudah mempunyai tempat untuk berpijak. Artinya air bah sudah mulai surut, sudah mulai habis. Apakah Nuh langsung keluar dari bahtera? Tidak. Nuh tetap menunggu perintah Tuhan. Itulah adik-adik yang mau bilang, Nuh itu selalu berbuatnya selalu dengan perintah Tuhan. Dia adalah orang yang setia dan taat pada Tuhan. Sesudah 7 hari kemudian berfirmanlah Tuhan sama Nuh. Nuh, keluarlah engkau berserta keluargamu dari bahtera itu dan hewan-hewan yang sudah engkau masukkan ke dalam bahtera. Nuh turut enggak perintah Tuhan? Nuh turut. Dia buka jendela, buka pintu bahtera itu kan adik. Keluarlah, dilihatnya lah, benar-benar sudah tidak ada air bah. Benar-benar airnya sudah surut. Akhirnya mereka keluar dari bahtera itu, mereka memuji Tuhan kan? Mereka memuji Tuhan, mereka bergembira karena apa? Karena mereka selamat. Di situ Nuh membuat suatu mezbah. Mezbah itu seperti kurban pujian syukur kepada Tuhan ya adik-adik. Tuhan melihat persembahan Nuh. Tuhan berjanji sama Nuh, ada di ayat Kejadian 8 tadi, ayat ini ya adik-adik. Ayat apa itu? Ayat 21. Ya kan adik-adik? Di situ Tuhan berfirman, dibilang ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Adik-adik, mau tanya, berarti Tuhan itu waktu menghukum manusia di bumi, ada enggak dia penyesalannya? Ada enggak dia sedihnya? Dia sedih manusia ciptaannya jahat, sehingga dia mematikanlah kita bilang semuanya adik. Tapi dia sedih dan dia menyesal. Dan dia berjanji bahwa dia tidak akan membuat air bah itu lagi. Adik-adik ingat enggak? Apa bentuk atau janji Tuhan kalau Tuhan tidak akan membuat air bah lagi? Ingat enggak setiap hujan, adik-adik lihat apa di langit? Pelangi. Jadi kalau adik-adik lihat pelangi setiap hujan, adik-adik ingat sama janji Tuhan. Oh, berarti tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan manusia maupun binatang hidup lainnya di bumi. Dan itu kita harus bersyukur. Makanya itu kita harus selalu taat dan turut perintah Allah, ya kan? Sama kalau mungkin kita nggak pernah nengok Allah, Tuhan bau kita nggak pernah ngelihat dia. Nah kalau itu kita selain menurut perintah Allah juga menurut perintah orang tua, ya kan adik-adik?
istilahnya kalau boleh dibilang orang tua itu Tuhan di bumi kita gitu loh. Ya adik-adik. Karena apa? Mereka yang memerintah kita, mereka yang ini kita, mereka yang memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Apakah kita melawan sama orang tua? Apakah kita harus bodoh disuruh-suruh terus? Apakah harus begitu? Tidak, karena apa? Orang tua juga bisa kecewa, bisa sedih. Kalau orang tua marah sama adik-adik, itu artinya apa? Apakah orang tua benci? Apakah orang tua benci sama adik-adik gini kan? Karena dimarahin, emakku kan benci sama aku. Masa aku dimarahin terus-terusan? Tidak, adik-adik. Kalau orang tua marah sama kita, kayak Bow marah tuh sama si Cece misalnya, sama abang-abangnya. Itu tandanya apa? Tanda orang tua itu sayang sama kita. Tandanya dia mau kita berbuat baik. Tandanya dia mau kita selalu taat perintahnya. Karena kan tidak ada satu orang tua pun yang mau anaknya celaka, yang mau anaknya susah. Benar enggak? Disuruh belajar supaya pinter, supaya dapat nilai yang baik untuk siapa? Untuk adik-adik kan? Disuruh makan, jangan main handphone melulu, jangan main game melulu, supaya apa? Supaya adik-adik tidak sakit. Benar enggak? Adik-adik, mau tanya, apakah ada perintah orang tua adik-adik yang aneh-aneh sehingga adik-adik bilang gini, entah apa-apa mamaku ini, entah apa-apa bapakku ini, entah apa-apa yang disuruhnya. Enggak pernah kan? Karena apa? Karena orang tua selalu memberikan yang paling baik untuk adik-adik. Karena apa? Karena orang tua itu ingin adik-adik tumbuh besar, jadi orang dan berbuat orang tua bangga. Sama seperti Tuhan Yesus untuk kita. Kita diminta apa? Taat perintahnya, rajin beribadah, rajin berdoa, ya kan? Adik-adik ingatlah 10 firman Tuhan, 10 hukum Taurat itu dibuat Tuhan supaya apa? Supaya kita menjadi anak-anak yang takut dan selalu turut perintah Tuhan. Sebelum Bow tutup, kita nyanyi yang tentang janji Tuhan itu ya. Pelangi adik-adik, 1 kali aja. Ayo Kak Grace. Tutup Alkitabnya, dipatahkannya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami dapat seperti Nuh yang selalu taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, nah tadi kita udah dengar dari firman dari Bow. Gimana? Enak nggak? Enak dong pasti Kak Grace, seru lagi tentang Iya. Nabi Nuh. Ada videonya lagi ya. Seru dan enak ya filmnya. Iya dong. Oke, tadi absennya juga adik-adiknya semangat sekali ya untuk ibadah. Ada juga yang dari Jakarta ngirim absensinya ke kita. Wow, siapa Kak Grace? Orang Cipenia. Oh Cipenia, hai. Halo. Oke, sebelum kita membuka persembahan, kita nyanyi lagu Songon Lali. Ini lagu kesukaan kakak ini. Oke, ayo Oke Kak. adik-adik, sambil siapkan persembahannya ya. Kita nyanyikannya 2 kali adik-adik ya. Malojongau Tuho Tuhan Hapariroli Gomdi rohani Hohaposaki Hutio
parironi gambiro hati oh haposaki utiop tok tong lamar gogo au di bain ho tiki jupangau tiha gogo tani Nagalumbang pe ganggu rohani oh haposaki huti otok tong lamar gogo di bain ho songan lali habang masai timbo mari kalon sure angkasi dagon laki olan ho Tuhan pasabam rohaki darana sotarwan ho Tuhan. Firman Tuhan sebagai pengantar kita untuk mengumpul persembahan diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah namamu kepada yang maha tinggi. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita serahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Sambil mengumpul persembahan, kita nyanyi satu lagu. Lagu apa Kak Grace? Lagu Jangan Lelah. Jangan lelah. Semuanya nyanyi ya adik-adik di rumah ya. Jangan lelah dong pastinya di rumah. Sesuai dengan lagunya adik-adik. Gerakkan badannya juga boleh kok. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbulan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Marilah kita doakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sedikit
Bapa kami yang di surga, Dikuduskanlah dikuduskanlah namamu, namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Shalom, selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik semua.